Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini. Ya, senang sekali boleh berjumpa dengan teman-teman semua, walaupun saya hanya bisa mengupload video ini. Kebetulan ya di tempat saya ini memang signalnya suka error teman-temannya, jadi kadang-kadang kita mau bikin live, malah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Dan kali ini saya akan share kepada kita karena kita melihat tentunya bahwa dalam sepekan yang lalu ya Ibu Putri Candrawati tidak bisa menghadiri persidangan karena katanya si positif COVID-19 ya. Lalu kemudian pada sidang di pekan kali ini akhirnya Ibu Putri Candrawati ini muncul dan langsung ya bertemu dan berpelukan dengan Pak Ferdi Sambo. Wow, luar biasa sekali. Kita akan lihat saja di sini teman-teman ya. Seperti apa yang ada di layar, di sini dikatakan negatif COVID ya. Putri Candrawati kembali muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini terbaru ya. Hari ini juga Selasa 29 November 2022 pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Ini saya lansir dari situs Detik News ya. Kita akan lihat saja teman-teman ya apa yang diungkap di sini ya. Ini dia. Sebentar, saya akan geser dulu. Nah, ini ya. Istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Candrawati, dinyatakan sembuh dari virus corona atau COVID-19, ya. Dan akhirnya Putri kembali hadir untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Putri hadir untuk menjalani sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Lanjut dikatakan di sini, ini dia teman-teman ya. Info yang saya dapatkan hasil tes terakhir sudah negatif ya, kata pengacara keluarga Ferdi Sambo yaitu Febri Diansah kepada wartawan pada hari ini ya. Jadi artinya kita sudah melihat dan mendengarkan dari apa ya, dari pengacaranya Ibu Putri Candrawati kalau kliennya Ibu Putri sudah dinyatakan negatif ya, artinya sudah sembuh. Oke, di sini disampaikan Febri menyebut Putri Candrawati akan menjalankan kewajibannya yaitu mengikuti jalannya persidangan hari ini. Ya, ini dia. Hari ini Ibu Putri akan memenuhi kewajiban hadir di sidang. Luar biasa ya. Lalu seterusnya teman-teman dikatakan di sini menurut pantauan Detik.com di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi Putri tiba pukul 8:35 waktu Indonesia Barat ya, dikatakan bahwa Putri nampak mengenakan kemeja hitam dan celana putih. Tangan Putri Candrawati nampak di borgol ya, ya dong ya, sudah ditahan di rutan kok. Oke ya, jadi nah ini awalnya memang kita melihat bahwa Ibu Putri Candrawati positif COVID-19. Dia katakan dulu sini kita akan lihat ya. Putri Candrawati dinyatakan positif corona COVID-19. Putri pun mengikuti sidang beberapa hari lalu secara virtual. Iya ya, artinya dia tidak datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi hanya mengikutinya secara online atau secara virtual. Seperti diketahui pada hari ini, ya Putri dan Ferdi Sambo menjalani sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang ialah pemeriksaan saksi. Ya, nah itu dia teman-teman ya, artinya bahwa kita melihat kalau hari ini memang Ibu Putri Candrawati sudah bisa datang langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Dan akhirnya ketika hadir di sidang hari ini dikatakan Ferdi Sambo peluk Putri di ruang sidang usai tak bertemu 2 pekan. Ya kan artinya sudah kangen pastinya teman-teman ya. Dan ini ya memang hal yang wajar sebagai suami istri teman-teman ya. Kita tidak bisa melarang mereka ya. Wajar dong ya kan. Ini Selasa 29 November 2022 terbaru juga pada pukul 10:28 waktu Indonesia Barat, masih dari situs detiknews.com. Nah, ini dia kita melihat bagaimana gambar yang diambil teman-teman ya saat bertemu di saat persidangan ya di ruang sidang. Pak Ferdi Sambo memeluk Ibu Putri Candrawati. Baik, kita akan lihat saja di sini teman-teman ya. Pengadilan
Kembali ya, pengadilan kembali menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo terlihat memeluk Putri Candrawati di ruang sidang setelah 2 pekan tak bertemu. Ya, menurut pantauan Detikcom di lokasi hari ini, Sambo dan Putri terlihat berpelukan begitu memasuki ruang sidang. Putri juga terlihat mencium tangan Ferdi Sambo di ruang sidang. Nah, luar biasa ya. Oke, teman-temannya lanjut saja. Ferdi Sambo lebih dulu masuk ke ruang sidang, kemudian disusul Putri Candrawati. Ferdi Sambo terlihat mengenakan kemeja putih, lengan panjang, sementara PC mengenakan kemeja hitam. Oke, coba kita lihat ya. Oke, jadi benar sekali ya. Nah, Pak Sambo memakai baju putih celana hitam, sedangkan Ibu Putri menggunakan baju berwarna ini sepertinya jas ya atau apalah ya. Yang penting baju berwarna hitam dan celana warna putih ya. Dan lalu kemudian kita melihat juga di sini nampak ya Ibu Putri Candrawati aktif ya selalu memakai masker ya di saat mengikuti persidangan ya kan, tapi nggak tahu kenapa bisa COVID juga waktu yang lalu itu teman-teman ya. Apakah memang maskernya kurang tebal atau bagaimana kita nggak tahu, atau mungkin sudah ketemu dengan siapa sebelumnya yang sudah positif COVID-19, karena ya kita tahu kan memang selama persidangan selalu saja pakai masker ya kan. Nah ini dia, setelah itu majelis hakim membuka persidangan ya. Ferdi Sambo dan Putri Candrawati lanjut duduk di samping kuasa hukum. Oke, jadi mereka duduk di eh, dekat kuasa hukum mereka teman-teman ya. Lalu dikatakan seperti diketahui keduanya sudah tak bertemu selama 2 pekan. Nah ini dia ya, itu ya sidang pembunuhan Brigadir Yosua ditidakkan pada 14 sampai 18 November. Setelah itu Presiden dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani sidang secara daring. Ya benar sekali, karena awalnya nggak ketemu itu karena memang ditunda sidangnya karena ada acara. Katanya sebenarnya ada acara G20 ya KTT di Bali, tapi kemudian diralat justru karena memang ada evaluasi yang harus dilakukan. Kemudian sudah mulai pekan yang lalu, tapi malah Ibu Putri Candrawati dinyatakan positif COVID-19 sehingga tidak bisa hadir di saat persidangan dan tidak bisa ketemu dengan Pak Ferdi Sambo saat itu ya. Artinya kalau misalnya kita tambah-tambah maka memang jelas ada 2 pekan ya Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri Candrawati tidak ketemu. Yang jadi permasalahannya sekarang teman-teman ya, bagaimana dengan kasus ini, karena sebenarnya ini sudah lama sekali ya, sudah hampir 5 bulan saja teman-teman ya. Dan tentunya yang kita harapkan di sini ya nggak apa-apa berpelukan, nggak apa-apa Pak Sambo ya, memang itu adalah wajar seorang apa namanya suami memeluk istrinya itu teman-teman ya. Tapi yang kita harapkan di sini ya Pak Sambo dan Ibu Putri Candrawati ya boleh berkata jujur lah apa adanya yang sebenarnya terjadi ya, karena memang kita sudah begitu lelah ya untuk mengikuti persidangan ini. Kalaupun saya memang kadang-kadang juga tidak bisa terlalu mengikuti karena signal saya yang cukup terganggu, akhirnya ya kadang-kadang saya hanya bisa record video lalu baru bisa upload ya. Live mau bikin tapi selalu saja ada halangan saat live ya, ada gangguan signal. Tadi malam juga di saat kita bicara soal Ismail Bolong ya dengan Pak Tony Muhammad Bastaman, saya masuk keluar, saya masuk keluar, saya masuk keluar. Nah, akhirnya ya benar-benar nggak bisa lagi masuk dan saya tidak bisa mengikutinya sampai selesai. Ya teman-temannya, tapi ya doakan nah, karena memang sebenarnya di tempat saya ini kebetulan ada angin yang agak kencang beberapa waktu yang lalu, akhirnya itulah yang membuat signal di tempat kami ini sangat terganggu sekali ya. Tapi harapan saya ya signal ini ke depan boleh bagus dan kita akan terus mengupdate soal kasus ini, karena saya pikir ini adalah kasus yang memang harus kita ikutin ya. Jangan dibilang hamba Tuhan masa mengikutin itu, kita harus ikutin karena ini juga berkaitan soal bagaimana spiritual ya seorang anak Tuhan, karena kita melihat ya mereka ini kan anak-anak Tuhan dong ya kan. Kalau misalnya kita nggak mengikuti ini maka kita nggak bisa ambil apa namanya sesuatu ya, melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan itu kita bisa
kasihkan sebagai umpama atau contoh di saat kita menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan, karena ya pembunuhan itu kan dilarang oleh firman Tuhan tentunya, ya kan, kebohongan juga dilarang oleh firman Tuhan. Jadi dengan kita melihat hal ini ya seharusnya kita mengajarkan jemaat kita untuk harus berkata jujur, ya, apa adanya, ya, jangan berbohong, ya. Nah, itu yang saya pikir saya harus mengikuti ini, dan memang kita juga akan terus bersuara untuk menyampaikan kebenaran, karena kenapa kita mau, ya, ada keadilan di Indonesia. Sebenarnya bukan tidak ada keadilan, tapi sepertinya keadilan itu hanya memihak kepada orang-orang yang bagaimana teman-teman, ya. Ya, itulah ya yang penting selama ini kan tentunya kita sudah dengarkan, ya, apa istilah yang trending terakhir ini adalah istilah doa, ya kan, dorongan amplop, ya. Dan kadang-kadang ya itulah hukum ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Karena memang dengan doa yang luar biasa itu ya semuanya boleh ya gampang-gampang aja selesainya, ya kan. Tapi dengan orang-orang yang eh, tidak mampu, ya, hukum ini sepertinya akan terus menekan mereka, dan kerinduan kita, harapan kita di sini kiranya hukum itu berkeadilan di bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Itu harapan kita. Sebab itu kita akan terus mengawal kasus ini, ya, dan harapan kita majelis hakim, ya, memberikan putusan yang benar-benar berkeadilan, ya, dan tentunya semuanya menjadi satu pembaharuan untuk hukum di Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian saja untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.